dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap, Mudah-mudahan warnanya ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, Ya. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tahun ini, di bulan suci Ramadan ini, tentunya sama-sama di Gaspol Sahur. Alhamdulillah hari ini kita juga sudah bersama Ustaz Das'at Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini program yang ditunggu-tunggu nih. Bukannya mau sombong ya Pak Ustaz. Ya. Tapi menurut beberapa teman-teman, sahabat-sahabat dan keluarga. Ini adalah momen di mana keluarga ini berkumpul sambil sahur bareng. Nonton acara dakwah dengar petua dari Ustadz. Masya Allah. Dan satu hal yang membanggakan adalah kalau di bulan suci Ramadan ini kita jadi bisa punya waktu bareng sama anak-anak nih Pak Ustadz. Ya. Kan kadang-kadang susah tuh kalau di bulan suci Ramadan bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya sama dunianya sendiri. Nah bagaimana supaya kita bisa benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan dalam mendidik anak-anak, mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Ibu-ibu ini dari mana semua ini Bu? Punya anak? Punya. Alhamdulillah pasti punya suami. Iya dong Pak Ustadz. Ibu-ibu ini masjid namanya Masjid Hadjah Sitimang. Hadjah Sitimang itu seorang perempuan yang melahirkan saya. Ya, Alhamdulillah dulu bersusah payah membesarkan saya. Sebagai rasa terima kasih saya bikinkan masjid. Inilah Masjid Hadjah Sitimang. Saya tidak kaya. Bangun masjid itu bukan soal kaya. Banyak orang kaya tidak bangun masjid. Tapi saya bangun masjid ini sebagai dedikasi, penghormatan, wujud cinta kasih saya kepada mama saya yang telah lahirkan saya, membesarkan saya dan mendidik saya sehingga saya bisa jadi penceramah. Saya bisa seperti penceramah yang ibu kenal bukan karena saya jago. Bukan. Tapi ibu saya yang mendidik saya dan selalu mendoakan. Itulah hasilnya Das'at Latif. Ibu-ibu mau kita punya anak seperti itu? Mau. Yang banyak kita lihat anak-anak kita setengah mati kita sekolahkan. Kita biayai, kadangkala kita jualkan warisan. Malah setelah berkeluarga malu datang ke kampungnya. Ya kan banyak begitu. Nah saya mau tanya lagi. Ibu-ibu kira-kira kalau ibu bapak meninggal siapa yang doakan? Ibu-ibu nih. Siapa? Nah, Anak. Jangan harap suami. kenapa Pak Ustadz? Kawin lagi. Iya toh?
Nah, itulah sebabnya anak ini perlu dididik. Supaya apa? Di masa usia kita sudah senja, umur kita makin bertambah, kemampuan kita semakin berkurang, anaklah yang diharapkan hadir, membantu, dan menolong di usia senja kita. Anaklah yang kita harap nanti kita nebeng di rumahnya. Ya, maka sebab itu perlu dididik. Anak yang baik itu tidak ujuk-ujuk langsung muncul saja. Simsalabim, soleh. Enggak, mesti dididik. Nah, bulan Ramadan inilah momentum, waktu, masa paling baik untuk mendidik anak. Ya, melalui apa? Ya, ini kan kalau Ramadan kita pasti makan sahur. Makan sahur itu tengah hari atau subuh? Subuh. Orang itu tidur di rumah pada waktu siang hari atau malam hari? Malam hari. Biasanya malam hari. Umumnya kan malam hari. Jadi anak kita pulang jam 7 atau jam 9 sampai di rumah dia tidur. Karena tidur di rumah, makan sahurnya di maka dikasih bangun, makan sahur kumpul. Sayang 1000 sayang, banyak anak-anak kita makan sahurnya di jalan. Yang anak-anak gaul sekarang sebut dengan sahur on the road. Kita tahu itu artinya itu, Bu. Sahur keliling ya Pak Nah, Ustadz. sahur keliling. Ya kok sahur keliling, ndak kenyang kok. Iya toh? Maka kalau mau anak-anak kita upayakan momentum Ramadan untuk makan sahur bersama. Dan pengalaman saya sejak kecil, di makan itulah, di meja makan itulah kita bertatap muka sama orang tua. Dan pada saat itu orang tua mestinya memanfaatkan untuk memberikan nasihat ke anaknya. Sambil makan nasihati bagaimana cara bersyukur atas makanan itu. Ini nak sampai di meja ini tidak muncul begitu saja simsalabim langsung ada. Mesti saya cari uang dulu. Bersusah payah cari uang supaya bisa makan. Saya ikhlas saya menderita. Kalau perlu kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kepala di atas. Cocok ini? Kepala memang di atas dong Pak Ustadz, cocok. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nggak apa-apa nak, saya banting tulang untuk dapat nasi. Yang penting kamu jadi orang baik. Nah, itu kalau kita makan sahur bareng-bareng. Maka momen Ramadan manfaatkan. Kalau anak minta izin, saya mau pergi sahur. Kenapa kau sahur di jalan? Kau sahur di rumah, kumpul bareng-bareng. Panggil adik-adiknya. Nah, cuma kadang-kala juga praktik rumah modern, karena ramah sama orang kaya, makannya betul di rumah, tapi kamar masing-masing. Ya toh, ambil makan, tetek, masuk kamar. Ya, nah, ambil lagi, masuk kamar. Kumpul meja. Makanya di rumah tangga itu kan bagi orang-orang yang mapan bagus rumahnya ada ruang tamu. Ya toh? Ada ruang keluarga, ada ruang makan. Ada tempat tidur. Sayangnya tempat makan kita masuk ke tempat tidur. Jadi tidak pernah ketemu. Siang sibuk dengan sekolah dan kuliahnya, cari kerjanya. Sampai di rumah malam. Malam pun ngambil makan langsung. Apalagi kalau sudah ada TV di rumah, di kamar masing-masing, anak tidak pernah ketemu. Maka jangan heran anak kita persaudaraannya melipis. Kalau kita dulu, zaman saya dulu, satu tempat tidur kita bertiga di situ. Apa faedahnya? Kekerabatan, keakraban. Apa faedahnya? Ada menjadi informan. Mak, kenapa? Hai, jatuh cinta kakakku. Kenapa kau tahu nak? Aku telponi. Coba kalau di kamar masing-masing, apalagi kalau dia sudah lagi jatuh cinta. Hati-hati Bu, sekarang anak-anak banyak rusak bermula dari berzina dengan apa? Video call. Coba kalau ada saudaranya di kamarnya, pasti dia tidak mau video call. Karena dia sendiri video call, hai. Ya. Lihat beda bibirmu dek. Sedikit. Lagi-lagi kenapa? Itu dia coba kalau ada saudaranya, kan tidak mungkin begitu. Jadi kadangkala itu hal sepele tapi membentuk jiwa dan karakter anak kita.
Coba lihat anak-anak kita sekarang individualis. Baru dipegang HP-nya saudaranya bertengkar. Kalau kita dulu satu tempat makan, kumpul-kumpul. Nah, ini mesti Ramadan dijadikan untuk momentum mendidik anak. Sudah sahur. Apalagi tarawih bareng-bareng. Ibu-ibu, bisa tarawih bulan Syawal? Gak bisa Pak Ustadz, gak ada. Saya soleh Ustadz. Gak ada. Bertarawih bulan Muharram. Gak ada. Iya toh. Nah, tarawih kan bulan Ramadan. Maka ibu-ibu, ibu yang punya anak gadis, ya, tarawihnya sama anak gadisnya. Yang anaknya laki-laki, tarawihnya sama bapaknya. Tapi berangkatnya dari rumah bareng-bareng. Masya Allah, alangkah bahagianya. Meskipun rumah kita cuma ngontrak-ngontrak. Tiap tahun kejar lagi kontrakan. Datang lagi marah-marah punya kontrak, berarti mau lagi nak kasih naik sewanya. Ya toh? Tapi tarawihnya bareng-bareng. Suaminya peluk-peluk anaknya yang laki-laki. Ibunya gandeng tangannya anaknya yang perempuan. Dengar dakwah bareng-bareng. Pulang lagi sampai di rumahnya. Dia duduk di ruang tamunya sambil nonton. Lalu dia diskusikan bagaimana ceramahnya tadi nak. Ini Pak bagus begini gini. Masya Allah. Jauh rumah dari masjid Ustaz. Tarawih di rumah bareng-bareng. Kasih kewajiban anak-anak kita. Saya pokoknya selama Ramadan saya mau kita tarawih bareng-bareng. Masa ibu-ibu kalau ke mall mampu kita bawa anak kita. Ulang tahun mampu kita kasih uang anak kita. Beli baju mampu kita kasih anak kita. Kenapa untuk tarawih tidak mampu kita kendalikan anak? Kursus bahasa Inggris kita mampu bayarkan. Kalau perlu kita antar pergi. Kalau perlu kita jemput lagi datang. Tapi kenapa ketika tarawih kita tidak mampu antar jemput anak kita? Padahal demi Allah, tarawih itu yang membuat imannya baik. Bahasa Inggris belum tentu. Memangnya kalau mati ki ibu, anak tak bahasa Inggris berdoa? Oh my God. Gak dong. Masya Allah. Tahan dulu Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau tadi baru 2 tuh yang bisa kita lakukan bersama keluarga. Mendidik anak-anak kita. Sahur bersama lalu kemudian tarawih bareng. Pasti masih banyak sekali amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dimana kita bisa mendekatkan diri dengan anak-anak. Untuk itu jangan kemana-mana. Kami akan kembali di saat lagi. Masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini temanya adalah bagaimana mendidik anak-anak, menjadikan bulan suci Ramadan sebagai sarana mendekatkan diri dan juga menanamkan nilai-nilai baik secara Islami kepada anak-anak buah hati kita. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Pak Ustadz, jamaah yang sudah hadir. Ini ada yang pertama ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Hadjah Sitimang. Wah, ini tuan rumah nih. Coba ulang walaupun sedikit. Ulang. Kenapa lobet sekali ya? Harus lebih keras. Masjid Hadjah Sitimang. Lalu kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Babu Khair Soreang Parepare. Ini Mas Parepare dari sini. Ini perlu saya jelaskan yang nonton bulan Ramadan. Dari Makassar itu melewati pertama Kabupaten Maros. Sudah itu baru Kabupaten Pangkep. Sudah itu Kabupaten Baru. Sudah itu masuk Maros. 4 kabupaten. Jaraknya berapa? Dari Parepare itu dari sini kurang lebih ya 3 jam lah. Masya Allah. Ya jauh. Itu kota kelahirannya B.J. Habibie. Maka disebut kota Parepare adalah kota cinta Habibie dan Ainun. Masya Allah. Oke, ini pasti orang-orangnya ibunya penuh cinta semua nih. Oke, dari Parepare. Sudah hadir. Oke. Berikutnya Pak Ustadz, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Aqsa. Al-Aqsa di mana Ibu? Al-Aqsa Parepare juga. Oh, dari Parepare. Mas Bayu, ibu bapak saya itu ketemunya di kota Parepare.
Kota cinta ya Pak Ustadz ya? Menikahnya juga di Parepare. Oh gitu. Iya betul. Di Lakesi. Lakesi. Iya oke. Wah kalau saya ke Parepare siapa tahu bisa ketemu lagi nih Pak Ustadz. Ya. Hah? Iya. Oke, dari mana Berikutnya, lagi Mas Bayu? Majelis Taklim Al-Irsyad Ujung Baru. Nah ini juga dari Parepare. Parepare ya. Banyak Pak. Ibu-ibu naik apa ke sini Bu? Naik bus. Bus. Masing-masing patungan. Masya Allah. Sudah Ramadan, jauh-jauh pergi dakwah, dengar dakwah, bayar masing-masing. Tidak ada alasan Allah untuk menolak ibadah ibu. Amin, Masya amin. Allah. Mudah-mudahan jadi berkah Ya, buat dari mana semuanya. lagi? Dari Majelis Taklim Permata Al Munawaroh Makassar. Oke, hati-hati Bu ya, jangan begini. Nah kena kepala Kepukul yang di pantai. Ya. Lalu yang kemudian jilbab putih. Raudatul Thayyibah Parepare. Dari Parepare juga. Oke. Masya Allah, terima kasih semuanya sudah hadir. Kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Nah, Yuk mari kita lanjut Pak Ustadz. dah Ibu, waktu kecil kan itu ada lagu begini. Satu-satu. Dua-dua. Tiga-tiga. Satu, dua, tiga. Nah, itu lagu zaman dulu. Itu mendidik anak tuh Bu. Dengan lagu kita bisa didik anak kita. Kenapa Ustadz? Karena anak-anak itu senang sekali lagu. Iya kan? Cuma anak-anak kita sekarang hilang lagu-lagu pendidikan seperti itu. Zaman kita kecil betul-betul diajarkan lagu-lagu. Lihat kebunku. Ada. Bagus. Itu berbicara tentang nikmat Allah. Harus disiram. Itu kan dulu lagunya bagus-bagus. Sekarang coba lihat anak-anak kita lagunya. Tak balik-balik, tak boleh-boleh. Iya tuh, putar ke kiri, putar ke kanan. Aduh bingung kita tuh. Maka ibu-ibu perhatikan lagu anak-anak kita. Lagu itu menanamkan jiwanya. Orang-orang dulu lagunya memang mendidik anak-anak kita. Maka ibu-ibu perhatikan lagu-lagu anak-anak kita. Jangan sampai dia bisa merusak akidahnya. Lagu-lagu bagus. Nah, sebatang pohon. Sudah. Bukan TKTPA di sini. Nah sekarang Mas Bayu. Siap, anak ini perlu dididik. Bagaimana cara mendidiknya? Menurut para ulama. Satu, begitu lahir kasih nama yang baik. Itu kewajiban orang tua itu. Kasih nama yang baik. Nama yang baik itu Ustadz. Nama yang ada motivasi dan doa di dalamnya. Ada spirit di dalamnya. Nah saya kasih kau nama Khalid. Ini nak, Khalid ini salah satu sahabat Nabi yang meluaskan Islam. Menaklukkan, dialah pada saatnya Khalid bin Walid ini yang mengalahkan kerajaan Romawi dan Persia pada saat itu. Kerajaan yang tidak bisa taklukkan. Inilah Khalid bin Walid, taklukkan dia. Saya mau kau seperti itu nak. Nah saya kasih kau nama Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat Nabi. Kenapa? Dia cerdas, arif dan bijaksana. Saya mau juga kau cerdas nak seperti itu. Nah saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa ini Sumayyah? Dialah perempuan pertama. Umat Islam pertama yang mati syahid membela agama Allah. Saya mau kau seperti itu nak. Semangatmu membela agama Allah. Meskipun kau perempuan. Tapi kau tidak kalah semangat laki-laki dalam membela agama Allah. Saya mau kau seperti itu nak. Yang lahir anaknya nak. Saya kasih kau nama Lionel Messi. Supaya jago ku main bola. Apa main bola sekarang PSM saja tidak ada lapangan bolanya. Iya toh? Ya. Iya Bu. Nah, maka kasih nama yang baik, ya.
Jangan lagi bilang, apa arti sebuah nama? Coba kalau tidak ada nama tak ibu. Gak bisa dipanggil Pak Ustadz. Halo. Anu. Nu. Balik semua. Anu apa? Itu. Coba kalau begitu ibu dengar Dasat Latif. Ibu bisa bayangkan, oh itu yang Ustadz yang beleng-beleng. Iya toh? Berarti nama itu penting. Yang berikutnya, nama itu doa. Ketika namanya anak tak mutmainnah, jiwa yang tenang, berarti orang doakan. Yang kedua, nama itu simbol suku. Ketika namanya Joko Widodo, Jawa. Margono, Margana, Sunda. Iya toh? Ambok Dalle. Bugis pasti. Tidak mungkin Jawa. Jenenge siapa? Ambok Dalle. Jadi nama. Yang berikutnya, nama juga kita tahu jenis kelamin. Iya toh? Fatmawati. Muhammad Jabbar. Itu. Siapa namamu? Muhammad Jabbar. Jenis kelamin perempuan. Tidak mungkin. Ya, jadi nama, berikan nama. Begitu Islam mengapresiasi begitu nama itu sehingga dalam budaya kita orang Islam ada disebut tasmiyah. Apa? Pemberian nama. Di hakika orang itu dideklarasikan. Nama anak saya Dasat Latif. Coba, ketika Rasulullah lahir itu ibu, lahir Rasulullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, dia ambil cucunya, pergi ke depan Ka'bah, lalu dia angkat cucunya. Waktu itu tradisi orang kalau ada lahir anak-anak, dikumpul semua orang penduduk, mau didengar siapa namanya. Maka diangkatlah bayinya, cucunya, Abdul Muttalib, dan beliau angkat sambil berkata, cucuku aku beri nama Muhammad. Gaduh, bingung semua orang. Ini nama yang belum pernah kita dengar. Tidak pernah ada orang bernama Muhammad. Sejak Nabi Adam sampai lahir anaknya Siti Aminah, tidak ada orang punya nama-nama Muhammad. Lalu pada saat itu orang-orang Makkah bertanya, apa makna Muhammad? Kenapa kau kasih nama Muhammad? Abdul Muttalib cucumu. Apa kata? Saya berharap cucuku ini punya sifat dan pribadi seperti namanya Muhammad, yaitu yang mulia, dipercaya. Ya. Masya Nah, Allah. itu jadi yang pertama, beri nama yang baik. Mau yang kedua? Mau dong Pak Ustadz. Mau tahu apa lagi yang kedua? Mau. Mau atau mau sekali? Mau sekali. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai bagaimana mendidik anak-anak dan menjadikan Ramadan ini sebagai sarana menanamkan nilai-nilai. Tadi Ustadz bilang mendidik anak dari mulai pertama memberikan nama aja sudah harus yang baik-baik sebagai cara mendidik anak. Selanjutnya Pak Ustadz. Nah, setelah memberi nama yang baik, kewajiban kita berikutnya adalah memberi nafkah. Ipandre ya nae, beri makan. Tapi dalam cari nafkah itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Ada beberapa tahap kalau kita mau cari nafkah menurut agama. Pertama, halal nomor 1. Nomor 1 apa ibu? Halal. Halal. Nomor 2, thayyib, baik. Apa nomor 2 bu? Baik. Yang ketiga, baru banyak. Halalan, thayyiban, wasi'an. Tidak boleh dibalik bu ya. Jangan nomor 1 banyak. Halal nomor 19. Akhirnya apa? Halal haram hantam. Enggak. Bu, ini soal beri makan, don't worry. You know don't worry? No. Jangan cemas.
Jangan khawatir. cemas, be happy. Soal isi perut jangan cemas. Kenapa? Allah sudah jamin rezekinya setiap manusia. Tidak percaya? Tahu cicak? Tahu Pak Ustaz. Apa namakan itu cicak, Ibu? Masuk akal enggak? Enggak masuk itu di akal. Itu cicak di dinding. Itu nyamuk terbang di sini. Itu di situ itu nyamuk. Bagaimana ketemu? Tapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabila lagu tak dulu waktu kecil. Cicak, cicak di dinding. Datang. Siapa yang datang? Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak ada bilang lagu. Cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan itu cicak toh. Allah Maha Kaya. Ketika Ibrahim alaihissalam perintah, Ibrahim kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa urusan aku? Kau pergi dakwah. Anak saya gimana? Allah perintahkan Ibrahim, kau ambil dulu itu kampak. Kau boleh itu batu. Belah lagi. Belah lagi. Muncul ulat. Tahu ulat ibu? Tahu ulat? Coba lihat itu lembut itu ulat. Kata Allah, Ibrahim, kau lihat itu ulat dalam batu? Dia bisa hidup padahal kulitnya sangat lembut, tipis. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya itu? Saya Tuhanmu yang Maha Kaya. Itu ulat dalam batu bisa hidup padahal tidak sarjana. Jangan ketawa saya serius ini. Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, bisa hidup. Siapa? Allah yang jamin. Coba. Maka ibu-ibu jangan cemas soal perutnya anak kita. Ini semua jamaah yang ada di dalam sini. Ada enggak yang mati kelaparan anaknya? Insya Allah enggak. Ada yang mati kelaparan anaknya? Tidak, berarti Allah itu Maha Kaya. Tidak usah cemas. Yang kita cemaskan kewajiban yang ketiga. Tadi satu kasih nama, dua kasih makan, tiga mendidik. Ini yang berat, mendidiknya. Bagaimana cara mendidik anak? Nah, nanti ibu-ibu mau tahu cara mendidik anaknya? Mau Pak Ustaz. Mungkin ada sudah mulai bingung. Oh, kalau begitu kita tahan dulu aja Pak Ustaz. Ya. Yang bingung-bingung ini kita kasih kesempatan untuk bertanya dulu, boleh Pak Ustaz? Ya silakan. Ya silakan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Mana? Wah, yang di depan, boleh Ibu. Silakan Bu, maju ke depan sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya silakan maju ibu. Ibu perkenalkan diri dulu. Nama, alamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Andi Hasniati. Andi Hasniati. Nah. Dari Majelis Taklim Al-Aqsa, Kelurahan Galumaloang, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Bacu Kiki. Baju Kiki Parepare. Ada Mas Bayu di sana. Ibu pasti tidak tahu nama kampungnya. Dia itu tonji bahasa Indonesianya, itu tonji bahasa Bugisnya. Apa? Nggak ada tahu. Apa? Capa ujung. Capa ujung. Iya capa itu bahasa Bugis, ujung bahasa Indonesia. Oke Ibu, mau bertanya apa Ibu? Tanya Pak Ustaz, izin. Ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan anak yang sangat kritis? Apa-apa ditanyakan, misalnya kalau disuruh sholat, terus dia bilang, kenapa selalu disuruh sholat? Apa ini? Biasa kalau ditanya, dijawab kita harus sholat karena kita harus menyembah kepada Tuhan. Terus bertanya lagi, Tuhan itu kenapa tidak dilihat Ibu? Apa kira-kira? Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Kembali ke dari tempat. situ sesungguhnya kita harus sadar penuh bahwa untuk mendidik anak orang tuanya dulu yang harus pintar. Iya kan? Nah, ada ibu-ibu ditanya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Ini bahaya, maka dalam berumah tangga itu banyak orang keliru. Yang dia persiapkan hanya uang. Yang dipersiapkan hanya kesehatan. Orang mau menikah yang penting dipersiapkan juga adalah ilmu berumah tangga.
Nah, kalau orang tuanya tidak tahu menjawab, maka perdengarkan ceramah. Bapak saya bukan ulama, ibu saya juga bukan guru. Tapi dari mana saya belajar agama? Daputarkan kasih ceramah. Maka itulah sebabnya Bu, di rumah harus selalu ada dengar ceramah. Paling tidak kalau dia tidak amalkan, dia tahu. Dia tahu saja dulu. Ibu-ibu semua pasti ada televisi di rumah. Ibu-ibu semua biasanya ada handphonenya. Putarlah itu kaset ceramah. Kalau dulu kan pakai kaset, tape recorder. Ya toh, kalau tak gulung pitanya diputar lagi. Iya toh, sekarang tidak pakai begitu lagi. Ibu kan punya HP. Cuma yang kita cari di HP bukan konten dakwah, yang gosip. Coba kalau baru bangun, anak itu Bu, press, gampang merekam otaknya, mau tidur dan baru bangun. Kalau dia baru bangun, anggaplah ibu bangun jam 5, setengah 6, jam 5 sampai, kalau di rumah saya, jam 5 sampai masuk kira-kira setengah 6, jam 6, itu mengaji. Televisi mengaji dengan terjemahannya. Sudah itu bangun, sudah mulai sarapan, kasih dengar ceramah. Kalau tidak diamalkan, paling tidak dia dalam otaknya, oh begini. Ya. Berikutnya, sekali-kali kalau kita mampu, panggil orang datang ke rumah. Ada guru mengajinya, kalau ibu mampu. Orang tuanya tidak mampu, ya orang yang dikasih. Bayar lagi orang Ustadz 200.000 1 bulan. Tidak ada artinya 200.000 ini dibanding ibu nanti punya anak yang soleh dan soleha. Oke? Masya Allah. Nah, mau lagi berikutnya? Mau Pak Ustadz. Nah, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Pak Ustadz melanjutkan bagaimana mendidik anak-anak. Nah kadang-kadang nih Pak Ustadz, kita berarti kan pertama nih orang tua harus punya ilmunya dulu begitu ya. Udah gitu tadi Ustadz menyampaikan ya harus paham waktunya kapan yang tepat supaya anak bisa mencerna dengan baik. Kadang-kadang tapi anak kalau misalnya susah udah besar gitu menolak, gimana cara menghukumnya? Dihukum gak bisa, malah susah. Untung sekarang jadi dibahas tentang menghukum. Ada kekeliruan orang tua sekarang dalam menyayangi anaknya. Ketika dimarah sama gurunya, dia ngamuk. Ya kan? Berapa banyak kita lihat guru di penjara padahal dia hukum anaknya supaya jadi anak baik. Ya kan? Saya masih ingat saya dulu, kalau kita dihukum guru, gampang. Kenapa? Bolos. Kau ditempeleng? Iya. Mana? Nah. Kiri? Enggak. Saya tempeleng kau lagi. Sekarang anak-anak dicubit, lapor ke polisi. Panggil orang tua. Wajar anak kita sekarang kurang akhlak. Jadi ibu, orang kalau pergi sekolah, lepaskan anak kita, sampaikan ke gurunya, ibu harus perhatikan. Saya titip anak saya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, tolong dididik dengan baik. Kalau ibu mengeluh sesuatu, sampaikan ke saya. Saya serahkan anak saya. Kita dulu kan bukan cuma dicubit, dijemur, suruh berdiri. Sekarang kalau dilapor gurunya, bahkan ada yang keroyok gurunya. Itu bukan salah anak, salah orang tua. Kalau dia lapor, itu kau lebih baik begitu nak. Saya tambah hukumanmu kalau kau macam-macam. Nah, anak itu bisa dididik memang dari kecil, bertahap. Kalau dia sudah sarjana baru dikasih tahu, lebih pintar dari ibu. Yang ditanya mati akal kita. Ya, kalau sudah begitu ada cara bertanya. Misal ibu kan kita ditanya, Mak, kenapa duhur 4, subuh 2? Susah itu dijawab tuh ibu.
Nah, kita kasih tahu, nak pernah pergi berobat? Pernah. Berapa nak kasih resep anak obat? Nak 3 kali 1. Pernah aku bertanya, kenapa bukan 3 kali 3? Benar juga. Iya toh? Oh iya, boleh selesai. Karena begitu. Jawabannya, nak, tidak semua pertanyaan ada jawabannya. Ya, kalau apa yang diperintah Allah, bukan kita mau tahu saja. Laksanakan saja dulu apa hikmahnya di belakang. Ya, Siap. begitu Ibu. Caranya Ibu harus belajar dulu. Daripada Ibu konten-konten tidak ada faedah kita nonton, lebih baik Ibu dakwah. Dan sekarang Bu, ada aplikasi namanya ChatGPT. Mau saya kasih contoh. Mas Bayu ambil waktu sedikit. Oh siap, Ini Pak Ustadz. penting. Nah ini bisa dimanfaatkan juga nih ibu-ibu untuk mendidik anak-anak. Ya, Ibu mau tanya misalnya. ChatGPT robot ya. Hai guys. Hai, apa kabar? Dengar ya. Iya, kalau begitu. Kalau ada hal lain yang ingin kamu bahas atau butuh penjelasan lebih lanjut, tinggal bilang aja ya. Aku siap bantu kapanpun. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau juga dikenal sebagai khalifah keempat dalam Islam dan merupakan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam. Ali terkenal karena keberaniannya, kebijaksanaannya, dan juga sebagai salah satu ahli fiqh dan tafsir yang handal. Masya Beliau Allah. juga dihormati oleh berbagai kalangan, termasuk dalam tradisi Sunni dan Syiah. Sudah, cukup. Cukup. Lengkap ya. Jadi bisa memanfaatkan teknologi juga ya Pak Ustadz. Daripada Ibu beli aplikasi yang kasih putih muka, Filter. filter, mending beli aplikasi seperti ini. Semua dia tahu ini di dalam Bu, semua dia tahu. Apa saja, mau tanya langit, mau tanya bumi, mau tanya dasar, dia tahu semua di dalam sini. Ya. Sekarang Nah, pakai AI namanya Bu, ChatGPT, Ya, ya. ada banyak Oke. aplikasinya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, yang mau nanya Oke, silakan. angkat mana yang sebelah sini. Oke boleh, silakan Ibu. Ya, ada yang mau pulsa. Oh, kalau pulsa semua mau. Silakan Ibu. Sebutkan namanya. Sebutkan nama dari pesantren mana? Dari Majelis Taklim Pak Majelis Ustadz. Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini. Nur Aini. Dari Majelis Taklim Al Irsyad, Ujung Baru, Kota Parepare. Ya. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara menyampaikan kepada anak untuk mereka bisa melaksanakan ibadah sementara mungkin saja orang tuanya, salah satu orang tuanya atau mungkin kedua orang tuanya yang tidak memberikan contoh. Seperti menyuruh anak ke masjid untuk salat berjamaah sementara mungkin bapaknya justru tidak pernah sama sekali datang ke masjid untuk salat berjamaah. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih, Pak Bu Nur Ustaz. Aini. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, orang berharap anak baik, orang tuanya dulu yang baik. Banyak itu bapak-bapak dia bilang, awas kok, saya dapat kau merokok, saya tampelin kok. Iya toh? 10 menit dah lihat bapaknya merokok. Ini istilahnya ibarat si punduk Bulan. Ya itu yang saya maksud. Hal sesuatu yang sangat susah. Itulah sebabnya dalam mendidik anak salah satu caranya adalah keteladanan. Jangan sampai bangun kau salat. Nah bilang anak tak, bapak iya. Maka orang tua itu harus jadi teladan dulu. Ingat selalu didik dari kecil. Dari kecil memang mendidiknya. Karena kalau sudah besar potensi melawan. Anggaplah dia sudah besar Ustadz, dikasih tahu. Jangan putus asa. Minta pertolongan Allah. Caranya apa? Sholat. Sholat sudah sholat, berdoa. Minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada anak kita. Doanya sangat pendek Jibu. Rabbi habli minas salihin. Itulah Ibu. Ibu menangis saja di depan Allah. Ya Allah, saya salah, saya lalai mendidik anak saya. Saya hilap, saya terlupa mendidik anak saya. Saya mendidiknya setelah dewasa dan melawan saya. Tapi tidak mustahil ya Allah. Engkau yang memberi hidayah. Berikan hidayah kepada anak saya. Ibu lakukan tiap malam dalam tahajud. Insya Allah.
Masya Allah. Nah, sekarang Mas Bayu, bagaimana kita yang tidak punya anak? Dia toh, bagaimana kita yang punya anak? Kita juga mau ada yang doakan kita nanti. Jangan putus asa. Orang Bugis bilang, ajakmu peturenu. Apa Ustaz? Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Caranya apa Ibu? Ada mungkin anaknya saudara. Ada mungkin kemanakan. Masih kecil. Itulah yang kita sekolahkan. Kita masukkan ke pesantren, kita ongkosi hidupnya. Itu di hadapan Allah sama anak kandung sendiri. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, percayalah bahwa anak itu kita butuhkan. Bukan cuma sekarang, tapi sampai di akhirat kelak. Karena ketika kita sudah masuk alam kubur, teman sudah melupakan. Tidak percaya? Lihat kalau ada yang meninggal. Ada yang baca doa? Tidak. Di grup WhatsApp hanya kirim stiker. Al-Fatihah. Tidak dia doakan kita. Stiker saja dia kirim. Maka siapa yang kita harap mendidik, siapa yang kita harap mendoakan kita? Anak. Supaya kita punya anak yang soleh dan soleha, maka kita mulai mendidiknya dari sejak dia lahir, bahkan mulai dari kandungan, bahkan mulai dari memilih pasangan. Itu cara mendidik anak. Sudah kita lakukan semuanya cara-cara mendidik anak sesuai konsep agama. Terakhir kita minta pertolongan Allah dalam sebuah doa. Sudah didoakan, ternyata masih juga sia-sia. Belum sesuai kita harapan. Tawakkal ilallah, berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena memang hidayah kalau tidak dapat, jangankan anaknya ibu yang dari Parepare. Anak Nabi saja kalau tidak dapat hidayah susah. Seperti anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kewajiban kita hanya mendidik. Kewajiban kita memberi contoh yang baik. Kewajiban kita memberi makan yang halal. Kewajiban kita memberikan nasihat-nasihat yang terbaik. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta nanti pertanggungjawaban. Kalau ibu hanya melahirkan, tidak dididik, tidak diberikan makan dan tidak diberikan nasihat-nasihat kebaikan, maka ibu akan bertanggung jawab. Itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Semoga ada manfaat. Masya Allah, dahsyat sekali Ustadz atas petuahnya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan karunia, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz dan terima kasih ibu-ibu yang sudah datang hadir ke sini ke Masjid Hadjah Sitimang Kota Makassar. Insya Allah menjadi berkah dan manfaat buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhir kata saya Bayu Oktra dan seluruh kerabat kerja dari Metro TV pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.